Sudaryono juga Anwar Silalahi. Jadi prinsipnya banyak yang hadir dan termasuk yang dampingnya hari ini dari si rakyat tergugat Gubernur Wulandari. Yang ingin kami sampaikan yang pertama, kami tadi sudah mengkonfirmasi kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa klien kami belum bisa menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi atas undangan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya di Lampung pada hari ini dikarenakan kotorullah kecelakaan. Nah, pertama terkait ketidakhadiran klien kami yang bernama Rizal Fadila, dan perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kami tidak hanya menjadi kuasa hukum Bung Rizal Fadila, tapi juga sebagaimana deklarasi yang sebelumnya sudah kami sampaikan di Gedung Joang, kami juga menangani Dr. Diva, Dr. Rismon Hasyolan Sianipa, dan juga Dr. Roy Suryo. Yang kami sampaikan di dalam surat klarifikasi yang sudah diterima oleh bagian Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, selain menyampaikan bahwa klien kami sakit, selanjutnya kami juga komplain terhadap surat tersebut. Di antaranya dasar LP-nya itu tidak disebutkan atas nama pelapor siapa dan terlapor siapa. Tentu klien kami harus mempertimbangkan apakah akan menghadiri atau tidak, karena di KUHP kalau ada hubungan darah tentu kita akan mempertimbangkan tidak menghadiri, sehingga kita tidak memberatkan orang yang dilaporkan. Tapi di dalam surat yang diterima klien kami, di dalam lampirannya itu tidak disebutkan ini terlapornya siapa. Walau kami tahu melalui media ya, kuasa hukum saudara Joko Widodo, dan memang laporannya atas nama saudara Joko Widodo tidak menyebut sejumlah inisial, tapi sejumlah inisial itu tidak ada atau belum ada yang mengarah ke klien kami 4 orang, baik Rizal Fadila, yang kedua ada Dr. Rismon Hasyolan, juga Roy Suryo, juga Dr. Diva. Sehingga kami ingin mempertanyakan dulu sebenarnya surat panggilan ini untuk terlapor siapa, itu yang pertama. Yang kedua, kami mempersoalkan kenapa perkara ini tetap berlanjut sementara sebenarnya hari ini masih ada proses perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, yang semestinya perkara perdata ini harus didahulukan sebelum penyidik melakukan proses penyidikan perkara pidana sesuai dengan ketentuan Perma nomor 1 tahun 1956. Karena hak keperdataan saudara Joko Widodo dengan ijazahnya itu harus dipastikan sahih. Apakah benar ada hak perdata saudara Jokowi dengan ijazahnya dan ijazah itu asli, sehingga dia punya legal standing untuk melapor di Polda Metro Jaya. Karena kami mendengar dari media laporan yang disampaikan oleh saudara Jokowi itu berkaitan dengan dirinya yang merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Jadi deliknya adalah pasal pencemaran dan pasal tentang fitnah. Yang ketiga, kami juga komplain kalau kita bicara pasal pencemaran dan fitnah terkait dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, itu kan hanya berkaitan dengan pasal 310 KUHP dan 311 KUHP. Tapi ajaib sekali melalui panggilan surat yang sampai kepada klien kami itu pasalnya bisa ada selundupan bahasa kami. Jadi pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE yang baru, yakni Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kami khawatir pasal selundupan ini adalah sarana saja untuk bisa menahan klien kami yang 4 orang ini ya, dengan dalih ya telah memenuhi bukti dan memenuhi syarat objektif, karena ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Karena apa? Pasal 35 itu ancamannya 12 tahun Undang ITE, dan pasal 32 itu ancamannya 8 tahun. Selanjutnya kami juga mempersoalkan tentang penggunaan pasal 27A Undang-Undang ITE, karena Undang-Undang ITE itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 27A Undang-Undang nomor 1 2024 itu tidak berlaku kalau itu dikaitkan dengan ujaran yang dikaitkan dengan jabatan. Sementara kita tahu saudara Joko Widodo itu adalah pejabat di Danantara, Dewan Penasehat, melalui Kepres nomor 30 2025. Sehingga aneh juga kenapa dimasukkan juga pasal itu. Dan kami juga mempersoalkan di sini terkait prosedur ya. Karena dasarnya kan KUHP yang jadi dasar undangan klarifikasi. Tapi di dalam undangan klarifikasi isinya pemeriksaan diambil keterangan sebagai saksi. Ini nggak konsisten. Lagi pula setelah kami buka dari satu lembar sampai lembaran akhir di KUHP itu nggak ada mekanisme undangan klarifikasi dalam proses penyelidikan perkara pidana. Yang ada adalah apa? Yang ada adalah panggilan baik untuk jadi saksi atau jadi tersangka atau jadi ahli dan seterusnya. Jadi undangan klarifikasi ini menurut kami tidak dikenal dalam KUHP, sementara dasar pemanggilan Polda itu katanya KUHP. Kemudian yang kedua juga dasarnya ada Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kami juga cari di pasal-pasal tentang Undang-Undang Kepolisian juga tidak ada mekanisme penegakan hukum yang proses penyelidikannya diawali dengan undangan klarifikasi. Yang kami tahu
kalau kita ada hajatan, sunatan, manten, itu lah baru ada undangan. Tapi bukan undangan klarifikasi, tapi undangan resepsi ya, resepsi pernikahan begitu. Jadi ini aneh, makanya kita pertanyakan. Selain kita juga menegaskan di ujung bahwa intinya klien kami siap untuk mengikuti seluruh proses dan prosedur tahapan dalam penyelidikan. Dan bahkan dalam sejumlah media kami wanti-wanti kepada saudara Joko Widodo sebagai pelapor, jangan cabut laporan, karena seluruh rakyat Indonesia berkepentingan untuk tahu apakah ijazah saudara Joko Widodo itu asli atau tidak. Karena dengan perkara ini kita akan tahu apakah benar ada fitnah, apakah benar ada pencemaran. Sebab kalau ternyata ijazah itu benar-benar palsu, maka tidak ada fitnah, tidak ada pencemaran. Karena itu kita juga meminta agar polisi di Polda Metro Jaya ini menghormati proses perkara perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta. Selanjutnya ada tambahan yang ini terkait barang bukti ijazah tersebut. Kami minta Bang Petrus Celestino untuk menyampaikannya Bang, terkait bukti seharusnya bagaimana bukti ini gitu. Bagaimana Polda? Sebenarnya yang kami harapkan bukan penjagalan ulang, tetapi klarifikasi terhadap hal-hal yang kami persoalkan dari undangan tadi. Misalnya tentang dasar hukumnya dan seterusnya begitu. Kalau di surat kami, judulnya undangan klarifikasi, tapi isinya diambil keterangan sebagai saksi terkait dugaan penyelidikan tindak pidana. Ada beberapa, ya, 310 KUHP, 31011 KUHP, 27A Undang-Undang ITE, bahkan pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE yang tadi kami sebut.